Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Mutia Al-Fatahara, mahasiswi S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan ketiga. Saya di sini ingin menyampaikan materi yang digunakan sebagai tugas UAS mata kuliah pengolahan limbah industri terkait studi kasus sistem pengolahan limbah cair di industri gula Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sidoarjo. Industri gula merupakan usaha dan atau kegiatan di bidang pengolahan tebu menjadi gula beserta turunannya yang digunakan untuk konsumsi manusia dan pakan. Sedangkan proses produksi gula yang merupakan proses mengubah tebu atau bahan baku utama menjadi nira melalui beberapa tahapan seperti proses ekstraksi, pembersihan kotoran, penguapan, kristalisasi, afinasi, karbonasi, penghilangan warna, dan terakhir pengemasan. Limbah cair. Limbah cair merupakan hasil sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak terpakai. Dengan dilakukannya proses pengolahan pada limbah cair dapat menurunkan terjadinya resiko pencemaran yang berdampak pada lingkungan. Menurut Siregar tahun 2005 menerangkan bahwa pada umumnya pengolahan limbah cair terdiri atas kombinasi pengolahan fisik, kimia, dan biologi. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk menghilangkan kandungan padatan tersuspensi, koloid, dan bahan-bahan organik yang terlarut. Sistem pengolahan limbah cair. Adapun pengelompokan proses pengolahan limbah sebagai berikut. Yang pertama yaitu primary treatment. Pengolahan ini bertujuan untuk memisahkan padatan dari air fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan atau filter dan bak sedimentasi atau sedimentasi tank. Pada proses penyaringan atau filtrasi dihasilkan dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dengan melewatkan air limbah melalui media yang poros. Pada proses pengendapan atau sedimentation, terjadinya pengendapan pada limbah hasil dari kegiatan industri sablon terjadi dikarenakan adanya kondisi yang sangat tenang. Yang kedua ada secondary treatment, yaitu pengolahan yang bertujuan untuk menghilangkan koloid serta menstabilisasikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair dengan dilakukannya proses penguraian secara aerobik dan anaerobik. Proses aerobik pada proses aerobik, penguraian bahan organik pada limbah cair yang diuraikan oleh mikroorganisme dengan bantuan dari oksigen sebagai elektron aseptor dengan bantuan lumpur aktif yang banyak mengandung bakteri penguraian. Pada proses anaerobik, bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak menggunakan oksigen sebagai bahan penguraian dengan menggunakan stabilisasi lumpur dari pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan limbah cair pada industri. Yang ketiga ada tertiary treatment, yaitu pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara. Juga dengan penambahan klor pada limbah cair dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada limbah cair. Proses pengolahan limbah cair di industri gula. Pengolahan limbah cair di industri gula secara umum menggunakan metode fisika atau primary treatment dan metode biologi atau secondary treatment tanpa bahan kimia tambahan. Hal ini dikarenakan limbah cair yang dihasilkan oleh industri gula tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya atau B3.
Secara operasional, pengolahan limbah cair di industri gula dilakukan oleh instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sederhana yang terdiri dari ekualisasi, netralisasi, dan presedimentasi sirkular, bak aerasi, secondary clarifier, dan sludge drying bed. Adanya unit-unit dalam IPAL yang berbeda-beda mengharuskan pihak industri gula untuk melakukan evaluasi kinerja tiap-tiap unit IPAL yang dimiliki. Evaluasi unit IPAL dilakukan mulai dari input di mana air masuk ke dalam IPAL hingga air limbah dibuang ke lingkungan atau badan air. Evaluasi unit IPAL dilakukan industri gula secara teknis terhadap bangunan IPAL serta efektivitas kinerjanya. Pelaksanaan evaluasi unit IPAL harus dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mengetahui apakah kondisi IPAL yang ada di industri gula memiliki efektivitas kinerja yang sesuai dengan standar atau tidak. Dalam hal ini, kualitas air limbah yang dihasilkan harus memenuhi baku mutu yang tertulis dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Lampiran XX11 tentang baku mutu bagi usaha atau kegiatan industri. Karakteristik air limbah di ILNEP. Pada tabel menunjukkan bahwa karakteristik limbah cair di pabrik gula Kediri dan pabrik gula Sidoarjo memiliki nilai BOD antara 200 sampai 320 mg per liter, melebihi ambang batas maksimal BMAL sebesar 60 mg per liter. COD antara 540 sampai 1200 mg per liter, melebihi ambang batas maksimum BMAL sebesar 100 mg per liter, dan TTS antara 80 sampai 314 mg per liter, melebihi ambang batas BMAL sebesar 500 mg per liter. Berbeda dengan nilai pH air limbah yang dihasilkan oleh kedua industri gula telah memenuhi BMAL, yaitu antara 6 sampai 9. Tingginya nilai COD, BOD, dan TTS juga dipengaruhi oleh kapasitas produksi. Tahun 2016, pabrik gula Kediri dan pabrik gula Sidoarjo memiliki kapasitas produksi lebih tinggi dari tahun 2017, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap karakteristik limbah cair yang dihasilkan. Karakteristik air limbah di outlet. Pada tabel menunjukkan bahwa nilai BOD pada bagian outlet di pabrik gula Sidoarjo lebih tinggi 600% bila dibandingkan dengan nilai BOD di pabrik gula Kediri. Hal yang sama juga dapat dilihat dari nilai COD yang menunjukkan pabrik gula Sidoarjo memiliki nilai COD yang lebih tinggi bila dibandingkan pabrik gula Kediri. Nilai BOD dan COD tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan nilai COD tahun 2017. Nilai COD yang tinggi 3,140 mg per liter tidak dapat digunakan biji atau tanaman tumbuh akibat rendahnya kadar oksigen untuk mengoksidasi material organik dalam memproduksi karbon dioksida dan air. Sedangkan BOD menunjukkan jumlah oksigen yang digunakan bakteri untuk menguraikan senyawa organik. Selain dipengaruhi oleh kapasitas produksi, nilai BOD juga dipengaruhi oleh debit limbah cair. Nilai TTS
TSS menunjukkan jumlah padatan tersuspensi yang mempengaruhi kekeruhan dan transportasi serta dampak pada intensitas cahaya yang dapat masuk ke dalam air limbah. Pada tabel menunjukkan nilai TSS dari pabrik gula Kediri tahun 2016 dan 2017 lebih rendah dari pabrik gula Sidoarjo. Nilai TSS pabrik gula Kediri tahun 2017 meningkat 120% dari tahun 2016, dari 4,66 mg per liter menjadi 11,03 mg per liter. Sedangkan di PG Sidoarjo nilai TSS cenderung tetap, hanya terjadi penurunan 0,8 mg per liter. Hal ini berarti pada tahun 2017 pabrik gula Sidoarjo terjadi penurunan padatan yang dihasilkan dari proses pengolahan limbah di unit IFAL sebesar 0,008%. Untuk evaluasi studi kasus sistem pengolahan limbah cair di industri gula Kabupaten Kediri dan Kabupaten Sidoarjo, yaitu perlu adanya pengkajian kinerja teknis IPAL secara berkala di kedua industri gula tersebut untuk meningkatkan kinerjanya, karena nilai efektivitas kinerja IPAL dalam menurunkan konsentrasi BOD, COD, dan TSS pabrik gula Kediri lebih tinggi 16% bila dibandingkan dengan efektivitas pabrik gula Sidoarjo. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.